Ya Pak Eko ya. Siap, Pak, siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. sekaligus ini untuk sesi terakhir karena tadi sebenarnya saya manggil kok nggak ada yang masuk-masuk gitu kan saya colek Harusnya sekaligus saya dicek. itu, Pak. Pak Warno, Pak. Ada Pak Suwarno, Iya. ada Bu Emilda Oktaria, ada Pak Eko Haryanto dan Pak Amiruddin Hasan. Ini sekaligus sesi terakhir untuk kita uji komprehensi pada hari ini. Tapi nanti saya bergantian ya Bapak Ibu ya, biar nanti pertanyaannya juga bergilir gitu. Yang pertama Pak Suwarno terlebih dahulu. Kita akan membahas yang pertama ini nanti bareng-bareng sekaligus membahas berkenaan dengan modul ajar terlebih dahulu, nanti baru PTK, baru kemudian nanti apa namanya model modul proyeknya. Baik, yang pertama berkenaan dengan modul ajarnya, Pak Suwarno boleh memaparkan, menjelaskan bagaimana langkah yang sudah Bapak lakukan untuk menyusun modul ajar ini yang diawali dari menurunkan CP kemudian sampai terjadilah terbentuklah modul ajar itu. Bisa disampaikan Pak, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk CP-nya ini yang saya fokus di fase C, di mana CP-nya itu peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan-pesan pokok surat-surat pendek dalam Al-Quran dengan tentang keragaman yang baik dan benar. Kemudian dari CP itu diturunkan dalam TP, tujuan pembelajaran, di mana fase C yang saya ambil itu di kelas 5 di semester 2 kalau nggak salah ya. Tentang yang pertama, meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah, kemudian terbiasa membaca surah Al-Ma'un dengan benar, kemudian mampu melafazkan surah Al-Ma'un dengan benar, kemudian menjelaskan makna surah Al-Ma'un, kemudian fokus di terakhir itu memahami ciri-ciri orang yang dustakan agama yang tergambarkan dalam surah Al-Ma'un. Nah, dari capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu, saya menggunakan modul ajar berbasis PJBL, di mana anak-anak saya ajak untuk berkarya. Ada yang berupa membuat poster nantinya di proses pembelajarannya, ada yang berupa membuat cerpen tentang sosial, ada yang berkenaan tentang kartu ucapan tentang anak yatim atau kepada fakir miskin, yang intinya semuanya itu membangun empati sosial, Pak. Begitu, Pak. Oke, Pak Eko, cukup terlebih dahulu. Saya bergeser ke Bu Emilda. Ya, Pak. Bu Emilda, tadi Pak Suwarno sebenarnya sudah menjabarkan bagaimana cara menurunkan CP sampai kemudian beliau menyusun modul ajarnya. Nah, sekarang saya ingin berkonfirmasi ke Bu Emilda, bagaimana Ibu menyusun alur tujuan pembelajaran itu agar menjadi pembelajaran yang bermakna, Bu? Bapak, boleh diulangi lagi, Pak? Bagaimana Ibu menyusun alur tujuan pembelajaran ATP, kan dari CP kemudian TP menjadi ATP ya Bu ya. Nah di Ya, ATP ini kan ada alurnya. Nah, ya. bagaimana cara Ibu Emilda menyusun alur tujuan pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang bermakna? Mohon Bu, mohon bisa membagikan informasi itu Bu, silahkan. Ya, ya. Mungkin Pak, suaranya agak pertanyaannya Bisa ditangkap Bu, Bu Emilda? gemerusuk, Pak, suaranya di kami, Pak. Gemerusuk di yang lain Bapak Ibu yang lain juga gemerusuk juga Pak Suwarno. Coba Pak diulangi Ya. lagi. Oke, saya ulangi ya Bu Emilda ya. Ya. Jadi bagaimana eh, langkah Ibu atau cara Ibu menyusun alur tujuan pembelajaran menjadi pembelajaran yang bermakna. Jadi cara Ibu itu bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang bermakna. Apakah mempertimbangkan apa, misalnya materi, atau mempertimbangkan apa, sehingga alur tujuan pembelajaran ini menjadi sebuah pembelajaran nantinya menjadi pembelajaran yang bermakna. Silakan, Bu. Kita pahami ini Pak. Untuk alur penyusunan ATP yang bermakna, kita analisis capaian pembelajarannya dulu. Apa namanya tuh memahami CP, pahami secara mendalam capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada akhir suatu fase atau jenjang. Terus kita harus temukan dulu kata kunci penting dalam CP atau capaian pembelajaran.
yang apa namanya yang akan menjadi dasar dalam merumuskan suatu tujuan pembelajaran kelas. Kemudian Bu, Selanjutnya kita merumuskan langkah berikutnya itu kita merumuskan suatu tujuan pembelajarannya Pak. Terus mengurutkan tujuan pembelajarannya dan menentukan materi pembelajarannya. Seperti materi yang dipilih harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran itu Pak. oke, cukup Bu, Semilda. Ya Pak. Oke. Ke Pak Amiruddin. Sebenarnya pertanyaannya sama Pak. Mungkin Pak Amiruddin punya versi jawaban yang berbeda. Jadi bagaimana sebenarnya Pak menyusun alur tujuan pembelajaran yang baik agar nanti menjadi pembelajaran yang bermakna Pak? Suara Pak Amiruddin terdengar nggak Pak Suwarno? Enggak, Putus-putus Pak. kecil Pak. Kecil Dikali suaranya. putus. Tes terdengar Pak. Oke, Nah, aman, aman. Sekarang aman Pak. Pak ya. nggak usah Jadi pakai tahap headset. awal tetap fokus kita kepada CP, baru ke ATP. Nah, di situ pembelajaran bermakna yaitu mengkaitkan pembelajaran yang lampau dengan pembelajaran yang sekarang. Jadi di situ di dalam kegiatan inti pembelajaran kita mereview dari pengalaman-pengalaman siswa. Tetap kita masukkan materi-materi dari masa lalu atau kegiatan-kegiatan masa lalu itu pada acara inti. Nah, nanti baru ditambahkan materi yang terbaru. Baru nanti ada kegiatan evaluasi. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Amiruddin. Sekarang Pak Eko Haryanto. Ini sedikit berbeda Pak Eko. Iya, Pak. Eh, di dalam modul itu biasanya diawali sebelum melakukan ataupun menyusun modul kan ada asesmen awal ya Pak ya, Pak Iya, Eko Pak. ya. Betul. Nah, sebenarnya asesmen awal dengan pertanyaan pemantik itu sama atau beda ya Pak ya? Terus kemudian fungsinya untuk apa saja di antara keduanya itu? Asesmen awal dengan pemantik, Pak ya. Ya. Hmm. Kalau di asesmen awal itu, Pak, sepengetahuan kami itu seperti halnya asesmen diagnostik, Pak. Artinya kita seperti menggali eh, seberapa pengetahuan anak-anak terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian kalau asesmen awal itu tidak hanya sekedar berkenaan dengan pemahaman anak, Pak ya, tapi juga dengan kondisi anak, moodnya anak, gitu ya, latar belakang anak, sehingga nanti untuk di asesmen awal ini bisa betul-betul nanti kita merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, gitu, Pak. Kalau pemantik sepengetahuan kami itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk membangun apa ya daya nalar siswa nanti kira-kira seperti apa yang akan kita pelajari atau materi apa yang akan kita pelajari di kesempatan pembelajaran itu, Pak. Begitu, Pak. Mohon maaf. Oke, Pak Haryanto. Selanjutnya ke Pak Suwarno kembali. Tadi dari Pak Eko kan sudah menjelaskan perbedaan antara asesmen awal dan kemudian juga pertanyaan pemantik begitu. Untuk sampai kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu kan berdasar pada asesmen awal begitu ya. Nah, Pak Suwarno memandang di modul ajarnya Pak Suwarno itu lebih pada diferensiasinya itu konten, produk atau proses, Pak. Eh, Dua Pak. Di Apa itu? PJJ saya itu di diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Kalau diferensiasi prosesnya itu saya melihatnya itu di mana peserta didik itu difasilitasi dari berbagai pendekatan dalam belajar seperti ditampilkan video pembelajaran yang terkait dengan surah Al-Maun, kemudian saya juga membuatkan LKPD. Jadi masing-masing anak baik itu yang visual, auditori itu insya Allah terfasilitasi. Kemudian yang kedua diferensiasi produk. Jadi karena proyeknya ini modulnya itu PJBL, maka nanti produk yang dihasilkan juga berbeda-beda. Jadi ada yang membuat poster, ada yang menulis cerpen, ada yang membuat kartu ucapan, atau yang paling sederhana itu yang saya rencanakan di modul itu membuat daftar kebaikan tindakan harian gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Suwarno. Kita langsung ke Bu Emilda dengan pertanyaan yang sama. Di modul ajar Ibu itu cenderung ke diferensiasi yang mana Bu? Konten, proses, atau produk?
proses Pak. Di sini siswa diberikan Mohon disampaikan Bu, prosesnya seperti apa yang kemudian itu dikatakan sebagai diferensiasi proses. karena kami kan tentang sholat ya Pak ya. Nah di sini siswa diberikan pilihan cara belajarnya Pak, bisa mengamati video atau membaca dari poster atau mendengarkan penjelasan dari guru. Ya, berarti lebih ke proses begitu Prosesnya ya Bu iya. ya. Ke Pak Amiruddin, kalau Bapak memandang di modul ajar yang Bapak unggah di LMS itu yang berkenaan dengan kompre, itu lebih cenderung ke diferensiasi apa Pak? Eh, Cenderung kepada project, Pak. Karena di situ saya ambil yang PJBL. Nah, tetap tahap-tahapannya siswa kita bagi sesuai dengan eh, kapasitas siswa masing-masing. Mungkin ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditori. Nah, di situ baru kita tampilkan materi berupa video, terus ada juga kami dari pihak guru saya jelaskan gitu kan. Nah, nanti hasilnya itu berupa project, berupa poster, Pak. Jadi anak-anak membuat poster, tanda-tanda balik, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, hasil proyeknya yaitu berupa poster, Pak. Oke, berarti sudah tergambar bahwa itu adalah produknya begitu ya nanti yang akhir Iya, begitu ya Pak. Pak ya. Iya. Kemudian Pak Eko, kalau di Pak Eko modul ajarnya itu nanti cenderungnya ke diferensiasi apa Pak? Kalau di apa modul ajar Pak, kami lebih cenderungnya itu ke project Pak, project. Jadi dahului kami me ya di di asesmen awal itu kan kami juga memetakan ini bagi siapa anak-anak yang memang cenderung, walaupun mungkin tidak semuanya gitu, cenderung lebih senang kepada hal-hal yang sifatnya visual atau kemudian yang sukanya dengan lebih aktif lah kalau atau pembelajarannya psikomotor lah kita psikomotor. Nah, maka di proyek itu kalau kami kan di materinya iman kepada malaikat, Pak. Jadi di kami bagi kelompok gitu ya, tanpa harus memberitahu, Pak. Kami tidak memberitahu kalau kamu tuh misal kalau kamu itu ininya pembelajarannya visual gitu ya. Tapi sepengetahuan kami langsung bagi anak-anak. Kemudian untuk yang misal yang visual kami buat projectnya itu untuk membuat poster atau mading Pak gitu. Kemudian kalau untuk yang audio kami buat tugas ke anak-anak untuk bisa menyanyikan atau buat puisi berkenaan dengan iman kepada malaikat dan yang psikomotorik itu, yang kinestetik maksudnya itu kami buat tugas ke anak-anak supaya untuk bisa membuat drama begitu Pak. Yang berkaitan dengan iman kepada malaikat di kehidupan sehari-hari. Begitu Pak. Ya, Pak Eko. Kemudian Pak Suwarno kembali. Tadi proses ada dua diferensiasi begitu ya Pak Suwarno ya. Jadi, Pak. Proses dan produk begitu. Nah, sekarang yang ingin saya konfirmasi keselarasan antara diferensiasi itu dengan asesmen. Nah, asesmennya apakah kemudian Pak Suwarno sudah mempersiapkan untuk bisa mengukur diferensiasi yang tadi sudah Bapak sampaikan? Insya Allah Pak, saya sudah di apa namanya di LKPD, kok di LKPD lagi? Di mana? Di modul ajar itu sudah saya lampirkan juga form asesmennya. Jadi nanti bisa dilihat, dipetakan juga. Kemudian di LKPD di KLKPD digital juga saya juga melampirkan bentuk asesmen yang apa namanya yang digunakan untuk mengukur masing-masing ketercapaian peserta didik itu. Karena kan antara yang membuat poster atau yang membuat cerpen atau yang membuat kartu ucapan kan jelas kaitannya apa namanya penilaiannya beda-beda gitu. Oke, Pak. Kemudian Bu Emilda, bagaimana evaluasinya Bu terkait dengan diferensiasi prosesnya tadi? Kita memberikan suatu asesmen Pak. Asesmen seperti ini Pak, apa namanya tuh memberikan tugas asesmen diagnostisnya Pak. Asesmennya sudah kemudian memang menunjukkan diferensiasi juga begitu ya Bu ya. Ya, ya Pak. Kemudian Pak Amiruddin, untuk asesmennya bagaimana Pak?
untuk menjawab diferensiasi yang tadi Bapak sampaikan? Untuk asesmennya jadi kami buat dua Pak gitu kan. Jadi ada yang menjawab soal, ada yang menempel gambar Pak. Karena di sekolah kami ini masih banyak yang belum bisa membaca, Pak. Gitu kan. Masih banyak yang belum membaca, maka ketika dibuatkan soal, ya mungkin ya hampir nggak bisa gitu, Pak. Maka mungkin salah satu cara kami buatkan gambar untuk menempel-nempel, misalnya tanda-tanda balik bagi laki-laki, di situ ada gambar-gambar si anak itu menempel. Tapi yang mungkin yang sudah bisa dan mempunyai kognitif yang bagus itu berupa soal, Pak. Oke, baik Pak Marudin. Kemudian Pak Eko, bagaimana asesmennya Pak? Kalau di asesmen di kami, Pak, itu satu melihat dari kemampuan anak untuk menunjukkan atau menampilkan berpresentasi gitu ya. Tadi ada yang berpresentasi dengan madingnya, kemudian dengan nyanyiannya atau dengan dramanya gitu. Kemudian kami juga buat evaluasi dengan soal berbentuk quizzes gitu ya. Jadi saya tampilkan di modul itu ada quizzes. Ini salah satu bentuk supaya anak-anak itu juga apa ya, ya tertarik dengan evaluasi. Kalau di kami sendiri kan ini Pak, kalau di sekolahan kami itu kan memang HP itu dilarang untuk dibawa ke sekolahan gitu Pak ya. Maka tapi kami di sekolahan kami alhamdulillah untuk ketersediaan komputer itu lumayan banyak gitu ya. Nah, maka salah satunya kami manfaatkan untuk teknologi itu untuk asesmen di anak walaupun tidak setiap hari sih, Pak. Oke, oke. Terima kasih Pak Eko. Kemudian kembali lagi ke Pak Suwarno berkenaan dengan PTK Pak. PTK Pak Suwarno judulnya apa Pak? Penggunaan media interaktif berbasis digital untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi ciri pendusta agama dalam Quran Surah Al-Maun di kelas 5C SD Negeri 4 Metro Timur. Oke, Pak Suwarno. Tadi kan variabel yang ingin ditingkatkan adalah motivasi, begitu ya Pak ya. Oke, Pak. Terus Bagaimana cara Pak Suwarno mengukurnya? Menggunakan apa kira-kira nanti untuk mengukur motivasi anak? dengan itu, Pak, apa namanya, lembar angket. Berangkat. Anak-anak diminta untuk mengisi angket. Begitu. Isi angket. Jadi yang pertama angket. Jadi minatnya mereka itu kan saya waktu buat apa namanya LKPD digital ini sebelum buat LKPD digital itu saya bertanya dulu memberikan angket kepada anak nanti dengan cara apa mau di lab belajarnya atau di kelas seperti biasa. Kemudian setelah diberikan angket saya juga melakukan observasi. Jadi di semester yang lalu di waktu di kurikulum 2013 saya juga pernah sesekali mengajak mereka ke lab. Jadi kayaknya dari observasi singkat sederhana yang saya lakukan itu anak-anak itu semangatnya lebih ketika mereka diajak ke belajar di lab gitu. Jadi kalau belajar di lab kan mereka pakai Chromebook walaupun tidak memadai semuanya jadi hanya satu Chromebook itu dua anak karena Chromebooknya kan terbatas hanya sekitar 15 Chromebook sedangkan peserta didik yang saya jadikan apa namanya sampel di PTK ini di kelas 5C itu jumlahnya 28 apa 30 ya. Itu, Pak. Ya. Baik Pak. Kemudian karena ini motivasi yang Pak ya, artinya ini bukan kognitif begitu yang ingin Bapak tingkatkan begitu. Oke. Apakah kemudian nanti hasil belajar juga akan Bapak teliti atau cukup hanya motivasi saja? Untuk di fokus PTK ini saya hanya mengukur di motivasi dulu, Pak. Adapun nantinya ketika hasil belajarnya itu ternyata lebih bagus, ya mungkin akan saya kembangkan lagi PTK-nya, Pak. Atau dibuat PTK baru. Jadi misalnya dengan pendekatan yang berbeda. Oke Pak, itu tadi harapan Bapak kalau seandainya motivasinya bagus, hasil belajarnya juga harapannya meningkat begitu ya Pak ya. Tapi kalau seandainya temuannya nanti berbanding terbalik Pak, seandainya motivasi anak naik, tapi hasil belajarnya turun, itu apa yang Bapak lakukan? Ya, saya akan tetap meneruskan penelitian ini, Pak. Tetap meneruskan. Nanti kan
sambil berjalannya waktu sampai penelitian selesai, harapannya kan ditemukan di bagian mana yang harus saya perbaiki, gitu. Apakah di dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan teknologi informatika itu, atau dalam hal penyampaiannya, atau dalam hal apa namanya kesulitan anak itu mengakses modulnya dan seterusnya. Jadi kan tetap akan saya teruskan sampai saya menemukan masalahnya yang menyebabkan minatnya bagus, motivasinya bagus, kok nilainya jeblok gitu. Itu Pak, terima Itu kasih. berarti ada permasalahan di sana gitu ya, Pak ya. Kemudian indikator keberhasilannya berapa yang ingin Bapak tetapkan? Jadi berapa persen anak-anak itu motivasinya bagus begitu? Eh, Kalau bisa 75% Pak. Minimal 75% ya Pak ya. Jadi tercapai minimal 75% untuk motivasinya. Oke, Pak Suwarno. Kemudian Bu Emilda, judul PTK-nya apa Bu? Peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam materi sholat Suara Ibu halus fardu. banget, saya sampai harus mendekat nih. Kecil banget Bu. Peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam Mm-mm. materi sholat fardu melalui model pembelajaran kooperatif tipe Fire di kelas 2 SD negeri 1 Negeri Palembang. Oke, pakai Think Fire Share gitu ya Bu ya. TPS. Oke, nah, untuk langkah-langkah Think Fire Share itu apalagi untuk anak kelas 2 SD, kira-kira Ibu sudah mempertimbangkan kira-kira langkah-langkahnya strategi Ibu yang akan Ibu lakukan bagaimana Bu? Eh, Melakukan observasi langsung Pak. Ya, Melakukan Think Fire observasi. Share itu kan nanti anak-anak langkah-langkahnya gimana sih Bu untuk bisa melakukan TPS itu sendiri, Think Fire Share itu kepada anak-anak kelas 2 SD? Gimana Bu? Langkah-langkahnya Bu? Langkah-langkahnya ya Cara Pak. menerapkan model itu Bu? Membantu siswa dengan tingkat pemahaman yang ini Pak. Apa namanya itu? Membantu siswa dengan tingkat pemahamannya Pak. Iya Bu, Dalam maksudnya langkah-langkah Think Fire Share-nya itu seperti apa gitu. Tadi kalau Pak Suwarno kan sudah menjelaskan nanti menggunakan media begitu kan ya. Kalau Ibu kan menggunakan Think Fire Share tadi kalau saya tidak salah ya, dengar. Nah, ya, langkah-langkah itu gimana Ibu yang akan Ibu lakukan untuk anak kelas 2 SD, Ibu ajak menggunakan Think Fire Share gitu kan. Think Fire Share itu kan berpikir kemudian berbagi begitu ya Bu ya. Nah, langkah-langkah ya. yang dilakukan bagaimana Bu? Apa guru di sini tingnya itu kan berpikir kan Pak. Nah, di sini guru mengajukan pertanyaan atau permasalahan terkait materi yang sedang dipelajari. Nah, setiap siswa itu diberikan waktu untuk berpikir secara individu dan merumuskan suatu jawaban atau solusi atas pertanyaan tersebut Pak. Terus filenya itu dia berpasangan, siswa berpasangan dengan teman sebangku atau yang telah ditentukan oleh guru. Selanjutnya mereka saling bertukar pikiran dan pendapat tentang jawaban yang telah mereka rumuskan pada tahapan yang pertama Pak. Terus berbagi beberapa pasangan siswa itu dipilih secara acak untuk berbagi jawaban atau ide mereka di depan kelas. Selanjutnya itu mereka melakukan diskusi kelas dilakukan untuk mengklarifikasikan dan memperkaya pemahaman tentang materi. Cukup, Bu. Nah, ini nanti pastinya ini menjadi tantangan buat Ibu karena memang anak kelas 2 gitu pakai Think Fire Share, apalagi mereka harus berbagi dan kendalanya mungkin tidak jauh berbeda dari sekolahnya Pak Amiruddin gitu, membaca masih susah begitu kan ya. Ada yang Iya. belum bisa membaca dan sebagainya, itu menjadi tantangan buat Ibu sendiri nanti. Dan kalau boleh saya tanya, nanti Ibu melibatkan teman sejawat tidak Bu? Iya Pak. Melibatkan. Nah, bagaimana cara Ibu bisa menentukan nanti teman sejawat itu tidak subjektif dalam penilaiannya, Bu? Biasanya kan, oh ini bestie saya pilih yang bestie, jadi penilaiannya bagus-bagus gitu, nanti hasilnya meningkat. Nah, kira-kira Ibu bisa memastikan tidak menggunakan teman sejawat yang subjektif itu bagaimana, Bu? Kami memilih teman yang ini aja Pak, jangan yang bestie. Cari Gimana, Bu? cari wakilnya atau wakil kesiswaannya saja Pak, jangan yang bestie. Pasti itu, Bu, kalau wakil kepala sekolah itu bisa objektif. Insya Allah Pak. Oke. Indikator keberhasilan yang ditargetkan berapa, Bu? 75% Pak. Berapa, Bu? 75%. 75%. Oke, oke. Oke, Bu, itu tantangan buat Ibu. Nanti TPS mudah-mudahan bisa berjalan di kelas 2 SD gitu. Insya Allah Pak. Amiruddin, apa judulnya PTK-nya, Pak? Judulnya
upaya peningkatan hasil belajar siswa pada materi menyambut usia balik melalui model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 4, Pak. Oke, berarti memang menyelaraskan dengan modul ajar yang sudah disusun ya Pak ya, jadi tidak Iya, membuat Pak. belajar Iya, Pak. kembali. Kemudian nanti Pak Amiruddin merencanakan kira-kira berapa siklus Pak eh, yang Dua. direncanakan untuk bisa mencapai hasil belajar yang diharapkan. Rencananya 2 siklus, Pak. Dua siklus. Kalau seandainya dua siklus belum sampai, apa yang Bapak lakukan? Evaluasi kalau emang dibutuhkan tambah, ya mungkin jadi 3 siklus, Pak. Jadi masih rencana ya Pak ya, dua siklus itu Masih Pak. rencana, Pak. Oke, kemudian bagaimana Bapak mengukur hasil belajar itu agar alat ukurnya itu valid Pak? Eh, mulai mulai pretest, Pak. Ya. Jadi sebelum dilaksanakan penelitian kita pretest dulu. Nah, nanti setelah dilaksanakan kita post test, maka di situ akan terlihat Pak hasilnya, Pak. Oke. Kemudian Pak, untuk masih tentang soal tadi yang akan gunakan untuk mengukur hasil belajar kan soalnya Pak ya. Soal, Soal yang Pak. baik itu tingkat kesukarannya yang bagaimana Pak? Mungkin bervariasi, Pak. Ada yang hot, ada yang sedang, ada yang mudah. Karena ketika kita menggunakan problem masalah yang terlalu berat, ya nanti khawatir yang kognitifnya kurang nggak nyampe juga, Pak, di situ kan. Makanya bervariasi, Pak. Ada yang sedang, ada yang mudah, ada yang sungkar sulit gitu, Pak. Oke, indikator keberhasilan yang ditetapkan berapa Pak? Targetnya 50 udah bagus, Pak. Kok 50 udah. 50%? Pak? Berarti kan masih 50-50 itu Pak. Iya. Karena gini Pak, karena ya mohon maaf Pak, dari siswa kami ini untuk kelas 4 ini ada 10 Pak. Gitu kan. Ya. Ada 10 siswa. Nah, yang saya amati itu 4 siswa itu grudal-gradul Pak bacanya Pak. Nah, yang 2 itu kurang bisa Pak. Makanya ya tingkat 50 udah lumayan bagus itu Pak gitu kan. Dari awal berapa Pak? Gimana Pak? Dari dari start awalnya berapa berapa persen? Dari awalnya mungkin ya 30 sampai 40% Pak gitu kan. Ya masa cuma naik 10% Pak dari 40 ke lima Ya, puluh oh ya, Pak. Agak sedikit menantang Pak 70% oh gitu ya ya Pak, Pak ya ya. udah Pak, saya naikkan Pak 70% lah Pak. Agak menantang sedikit ya Pak ya. Oh iya Pak, siap Pak. Dari 40 ke 50 gitu kan. Mas Warno sampai ketawa. Karena melihat dari peserta didiknya Pak gitu kan, karena dalam waktu sesingkat itu ya mungkin fokus utama kita kan sebenarnya membaca itu kan Pak ya, karena pokok utama untuk memahami soal dan yang lainnya itu kan fokusnya membaca, sedangkan ada yang dikatakan lambat membaca gitu Pak. Makanya untuk menaikkan grade itu kayaknya ya agak susah juga gitu kan. Ya, ini untuk men-challenge Pak Amiruddin 70% gitu ya Pak ya Oh minimal siap ya. Pak ya. Saya naikkan 75% Pak. Insya Allah. Oke, sekarang Pak Eko Haryanto. Apa Pak judul PTK-nya Pak? Judul PTK-nya Pak, meningkatkan antusiasme belajar siswa kelas 7 pada materi akhlak mulia melalui pendekatan active learning, Pak. Oke, antusiasme itu cara ngukurnya bagaimana Pak nanti? Apa bedanya antusiasme dengan aktivitas Pak? Antusiasme itu lebih ke apa ya? Ya semangat anak, kepinginan anak untuk belajar dan keterlibatan anak dalam pembelajaran, Pak, gitu ya. Ya, jadi memang ada keterlibatan gitu ya Pak ya. Tidak Ya. hanya cukup kalau motivasi kan dorongan gitu, kalau Hmm. minat kan ketertarikan gitu. Tapi di Hmm. sini lebih ke antusiasme itu ada keterlibatan gitu ya Pak ya. Terus jadi nanti cara ngukurnya bagaimana Pak? Menggunakan apa kira-kira? Nanti menggunakan lembar observasi, Pak. Jadi dinilai anak-anak yang memang keterlibatan dalam pembelajarannya seperti apa, nanti ada di nilai observasi, Pak. Begitu, Pak. Iya. Yang mengobservasi Pak Eko sendiri atau nanti ada membutuhkan teman sejawat Pak? Membutuhkan teman sejawat, Pak, untuk objektivitas PTK ini ya tetap membutuhkan teman sejawat, Pak, yang bisa objektif, termasuk juga saya pribadi juga nanti tetap harus ikut juga mengobservasi. Gitu, Pak. Oke. Kalau boleh tahu Pak, indikator dari antusiasme itu ketika anak seperti apa Pak? Ketika anak itu terlibat aktif di pembelajaran, tidak ngantuk, kemudian
apa ya, anak-anak itu kemudian merasa bahwa perhatian dengan pembelajaran kita sehingga artinya terlibat aktif di pembelajaran kita gitu Pak. Muter-muter lah. Terlibat terlibat ya Pak ya. Terlibat itu apakah anak yang hadir kemudian duduk dia mendengarkan itu termasuk anak yang terlibat atau seperti apa yang Pak yang dimaksud dengan terlibat di sana? Kalau terlibat aktif di sini Pak, tidak hanya sekedar duduk diam Pak ya. Kalau duduk diam itu ya terlibat dalam pembelajaran, tapi sebagai siswa yang pasif begitu ya. Tapi kalau terlibat aktif itu ya anak juga ikut menjelaskan, anak juga ikut mencari solusi atas permasalahan di pembelajaran gitu. Artinya anak juga terlibat di pembelajaran yang kita lalui gitu Pak. Indikator keberhasilannya nanti berapa persen Pak? Jangan Rencana 50% kayak Pak Amiruddin lagi ya Pak ya. ya Pak. Kalau Pak Amal 50 naik ke 75, kami berani di 80 Pak. Masya Oke, mantap, Allah. mantap. Oke. 80% ya Pak ya. Oke, Pak. Oke, oke, oke. Oke, Bapak Ibu, sekarang geser ke tahapan yang terakhir berkenaan dengan proyek. Kalau tadi dari Pak Suwarno, kita geser kembali lagi ke Pak Eko, nanti kembali lagi ke Pak Suwarno yang terakhir. Ke proyek Pak, Pak Eko ini kan di MUAT pasti sudah banyak proyek yang kemudian dilakukan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Pak untuk menemukan atau menentukan satu tema untuk menjadi proyek itu? Apa yang sebenarnya pertama kali dilakukan oleh pihak sekolah? Apakah tiba-tiba muncul ide dari kepala sekolah, ini temanya, atau seperti apa Pak? Untuk memunculkan P5 itu Pak, ya banyak banyak masukan sih Pak ya. Bisa jadi dengan dari kepala sekolah, bisa juga kami kan juga ada tim Pak. Di kami itu ada tim P5 Pak. Nah, itu juga menganalisis dengan kondisi, dengan kebutuhan siswa, dengan lingkungan gitu. Kemudian dibuatlah proyek P5. Seperti kemarin Pak, di sekolahan kami itu ada merencanakan kegiatan yang melibatkan apa namanya wali siswa gitu ya. Itu berkaitan dengan ini apa proyek kebudayaan gitu ya, kebinekaan gitu ya. Nah, maka di kami itu ya salah satunya memasukkan program itu Pak. Jadi di siswa-siswi kami itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya ada 5 sampai 6 orang, kemudian tinggal di tempat salah satu wali siswa, kemudian di situ ya belajar dengan wali siswa itu kurang lebih selama 4 hari. Nah di situ ya belajar menemukan budaya di situ, kemudian eh, kegiatan-kegiatan yang berada di lingkungan situ yang tidak ada di sekitar atau tidak ada di lingkungan anak-anak sebelumnya begitu. Oke, baik. Kemudian cara mengukur, cara menilai, karena itu proyek itu kan biasanya kelompok ya Pak ya. Iya Pak. Bagaimana cara mengukur profil setiap anak-anak? Pasti ada elemen-elemen yang disasar begitu ya Pak ya. Iya. Nah, itu bagaimana cara menilai anak-anak biar lebih terlihat nih, misalnya satu anak profilnya seperti ini, kemudian anak lain profilnya seperti ini, padahal itu kan secara kelompok. Itu bagaimana Pak Eko yang dilakukan oleh tim proyeknya? Kalau di penilaiannya kami Pak tetap menggunakan penilaian yang apa ya? eh Proses siswa dan kemudian tugas siswa. Kalau kami kan ada tugas di si siswa, Pak. Jadi masing-masing siswa itu, walaupun tetap dalam satu kelompok itu, masing-masing siswa itu ada tugas individu juga gitu, Pak. Yang menjelaskan tentang pemahaman mereka tentang keadaan, lingkungan di tempat wali partner itu, gitu ya. Kemudian ada juga yang kemudian dikolaborasikan di dalam satu kelompok itu dijadikan satu tugas utuh gitu. Dan itu yang dinilai di tim P5 kami begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Eko. Kita geser ke Pak Mirudin. Eh, Proyek di sekolah Bapak bagaimana Pak? Sudah melakukan apa saja proyeknya? Selama ini kita belum apa Pak ya, belum maksimal lah saya katakan belum maksimal untuk menerapkan proyek itu. Satu kelemahannya eh, yang jelas berkaitan masalah dana gitu Pak ya. Yang kedua keterlibatan wali itu juga eh, ya mendukung cuman belum belum maksimal gitu Pak. Maka kemarin itu di sekolah kami ya ala kadarnya Pak. Setelah
ulangan, kita adakan project yaitu yang dengan tema kewirausahaan gitu kan. Ya kami sekedar teman-teman saja di situ, kita nggak mengundang dari luar, juga nggak ada penampilan-penampilan gitu kan. Ya cuman hasil dari project anak-anak yang selama kurang lebih 1 atau 2 bulan itu mereka buat, ada yang membuat bermacam-macam itu akhirnya ditampilkan. Seperti itu aja, Pak. Oke, Pak. Sebenarnya seberapa efektif sih, Pak, dengan mengadakan proyek itu, terus kemudian membentuk profilnya, profil pelajar Pancasilanya itu sebenarnya seberapa efektif menurut Pak Amiruddin? Sebenarnya gini sih, Pak. Sebenarnya kebutuhan siswa itu sangat sangat real ketika emang benar-benar kita buatkan secara project gitu kan. Salah satu contoh misalnya di dalam dan dari masyarakat dan orang tua, misalnya dari pertanian gitu kan. Maka anak itu digiring dari proses menanam sampai membuahkan hasil. Nah, itu suatu project yang luar biasa gitu kan, nanti menjadi pengalaman yang luar biasa. Ada juga misalnya pembuatan-pembuatan yang nanti menjadi kewirausahaan orang tuanya, misalnya backgroundnya pedagang, maka bisa dibuatkan dengan kue-kue dan yang lainnya. Nah, ketika itu bisa diterapkan dengan baik, itu menjadi kenangan dan pengalaman yang luar biasa ketika nanti mereka bisa menerapkan di dunia nyatanya. Itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Amiruddin. Ya, Pak. Kemudian kita geser ke Bu Emilda. Bu Emilda di sekolah Ibu sudah pernah melaksanakan proyek. Sudah Pak, tapi cuma kewirausahaan, itu pun mereka membuat makanan, menjual makanan Pak. Terus kalau dalam proyek di sekolah kami ini apa namanya Pak? Pengelolaan sampah Pak. Sampah itu yang tidak bisa dipakai apa? Bisa digunakan membuat suatu karya. Oke, sebenarnya tidak hanya sibuk, tapi yang paling penting seperti yang disampaikan Pak Amiruddin itu kesan untuk apa namanya membentuk profilnya tadi. Nah, kira-kira elemen profil apa sih Bu yang kemudian kemarin diterapkan dari 2 proyek yang sudah dilaksanakan di tempat Ibu itu Gotong elemennya? ini Pak, berkolaborasi Pak. Mereka bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang apa, mereka siswa itu mampu bekerja sama secara efektif dalam berbagai aktivitasnya Pak. Oke, berarti apa namanya elemennya memang kolaborasi. Kemudian apalagi Bu tadi? Saling gotong royong Pak. Oke. Terus kemudian dari hasil yang sudah dilakukan melalui 2 proyek tadi, kalau Ibu memandangnya itu kira-kira dalam tahapan apa anak-anak? Kan kalau tahapannya itu kan ada yang belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai dengan harapan, kemudian sampai nanti di akhir mahir. Nah, kira-kira Ibu melihat eh, kegiatan itu berdampak seperti apa terhadap profilnya itu, Bu? Masih tahap ini Pak, apa namanya itu, masih tahap berkembang Pak. Belum. Oke, Bu Emilda, yang terakhir Pak Suwarno, proyek profilnya temanya apa Pak? Modul yang Bapak unggah? Gaya hidup berkelanjutan, Pak, untuk P5-nya. Kalau untuk PPRA-nya itu aku sayang bumi. Nah, itu bentuk kegiatannya di dalam modul diuraikan seperti apa, Pak? Jadi kalau topiknya itu kan diambilnya di fase C itu yuk menanam gitu, Pak. Nah, terus kemudian kaitannya sama PPRA-nya itu jadi mengelola sampah organik dan anorganik. Kemudian di prakteknya elemen yang kami ambil itu jadi ada 2 ngambil dari P5, ada 1 yang berkaitan dengan PPRA. Sebenarnya fokusnya kan di P5 Pak, karena sekolah negeri. Cuman ketika ada tugas untuk mengaitkan dengan P5 itu sebenarnya ada 1 yang berkaitan dengan P5. Jadi 2 elemen yang P5 itu, yang pertama kolaborasi dalam berkebun, kemudian yang kedua kemandirian dalam berkebun. Nah, yang sudah kami lakukan itu kami mengajak anak-anak fase C itu untuk berkunjung ke Balai Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan, kalau nggak salah namanya BPI, yang di belakang, yang dekat sama apa namanya, rumah sakit Mardi, sebelum rumah sakit Wardi, Sate Saleh belok kiri gitu. Nah, daerah itu, di balai itu kami ajak anak-anak fase C dari pagi sampai tengah hari kalau nggak salah, jadi mereka melihat langsung, kemudian
mempraktekkan cara menanam, kemudian diajarkan pula cara memanen sayuran, kemudian diajari juga bagaimana cara mengelola peternakan, terutama ayam. Yang ditunjukkan itu peternakan ayam, kambing, sama ikan kalau nggak salah. Dan ketika pulangnya mereka diberi oleh-oleh dari pihak dinas ketahanan pangan itu, masing-masing anak itu bibit berupa sayuran, kemudian bibit ikan. Nah, itu yang menjadi proyek mereka di rumah secara mandiri. Jadi mereka diminta untuk merawat dan menunjukkan dalam waktu, kalau nggak salah itu 2 bulan apa 3 bulan berikutnya gitu Pak, suruh bawa ke sekolah. Dan alhamdulillah banyak yang mati tanamannya, ada yang nggak diurus katanya. Pokoknya ya macam-macam lah Pak anak SD itu. Jadi ikannya itu katanya udah begitu pulang belum nyampe rumah udah pecah plastiknya dan seterusnya. Jadi kemudian yang apa namanya yang ketiga yang berkaitan dengan PPRA itu yang akhlak kepada alam. Jadi mengolah sampah menjadi kompos untuk menanam. Di sekolah kami memang anak-anak fase C itu di setiap Jumat memang ada kegiatan pagi itu mereka menanam, nyiram tanaman yang mereka rawat itu. Ya namanya anak-anak kalau nggak diawasi kadang-kadang juga nyiramnya wallahualam ya. Banyak-banyak betul sampai mati karena kebanyakan air. Dan seperti itulah Pak. Yang intinya mereka sudah pernah panen di sekolah. Alhamdulillah kami sudah pernah panen di sekolah, walaupun panennya itu sangat ya jauh dari harapan gitu. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Suwarno. Mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya konfirmasi. Tinggal nanti Bapak Ibu di hari Jumat nanti dengan Pak Subhan berkaitan dengan baca tulis Quran dan keagamaan dengan beliau gitu. Ya, Siap. Pak. Ya, Terima Pak. kasih Pak Amiruddin, Pak Eko Haryanto, Pak Suwarno, Bu Emilda Utaria. Sukses selalu untuk Bapak Ibu Terima kasih semua. Pak. Terima kasih gitu. Sama-sama, terima kasih, Pak. Ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak. Silakan kalau mau kembali ke main room Bapak Ibu, tapi saya tidak kembali ke main room ya. Jadi